Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan dibahas beberapa soal persiapan PAS kelas 12 matematika wajib. Jadi materi yang akan diujikan yang pertama adalah tentang dimensi 3, kemudian statistika, aturan pencacahan, dan yang terakhir adalah peluang. Oke, langsung aja kita bahas soal yang pertama. Perhatikan kubus berikut, tentukan benar atau salahnya pernyataan berikut. Pernyataan yang pertama, bahwa AD sejajar dengan BC. Di sini kita lihat AD dan BC merupakan dua sisi yang sejajar. Benar, karena sejajar itu artinya dia ketika kita perpanjang dua garis ini, mereka tidak akan memiliki titik temu. Maka itu disebut sebagai dua garis yang sejajar. Baik, pernyataan yang kedua, bahwa EF tegak lurus dengan FG. Nah, F ada di sini posisinya, kemudian FG ada di sini. Tegak lurus. Tegak lurus itu artinya adalah bahwa kedua rusuk tersebut membentuk sudut 90 derajat. Nah, di sini jelas terlihat ya bahwa EF dan FG membentuk 90 derajat. Berarti pernyataan yang kedua juga benar. Pernyataan ketiga, EH sejajar HG. EH ada di sini, kemudian HG ada di sini. Jelas ini tidak sejajar ya. Berarti pernyataannya salah karena ini seharusnya adalah tegak lurus. Lanjut, pernyataan keempat. ABCD sejajar dengan EFGH. Bidang ABCD berarti bidang bagian bawah ini sejajar dengan EFGH, bagian yang atas. Nah, bidang ini kalau kita perluas, mereka kan tidak akan ada titik temunya kan? Berarti mereka bidang yang saling sejajar. Berarti pernyataannya benar. Kemudian pernyataan yang kelima, ADHE tegak lurus BCGF. ADHE itu berarti yang sisi sebelah kiri ini, kemudian katanya tegak lurus dengan BCGF. BCGF itu ada di sebelah sini, di hadapannya. Ini adalah dua bidang yang saling sejajar, ya, karena saling berhadapan dan kalau diperpanjang dia tidak akan berpotongan. Berarti ini pernyataannya salah. Kemudian pernyataan terakhir, bahwa BCGF tegak lurus dengan ABCD. BCGF berarti itu adalah yang sisi sebelah kanan ini tegak lurus dengan ABCD. ABCD yang bagian bawah. Nah, ini dua bidang yang saling membentuk sudut 90 derajat, maka mereka tegak lurus. Pernyataannya benar. Oke, lanjut ke nomor 2. Tentukan jarak antara titik A dan titik B. Oke, titik A dan titik B. Jika diketahui, ini mohon maaf soalnya kurang lengkap. Jika diketahui rusuknya adalah 6 cm. Nah, titik A dan titik B berarti itu adalah rusuk dari kubus tersebut kan? Berarti jaraknya adalah 6 cm. Kemudian A ke H. Nah, A ke H ini merupakan diagonal sisi. Diagonal sisi dari sebuah kubus adalah A akar 2. Sehingga kalau case-nya 6, maka ini 6 akar 2. Kemudian yang C, titik A dan G. Titik A ada di sini, G ada di ujung sini. Berarti ini adalah diagonal ruang. Diagonal ruang rumusnya adalah A akar 3, berarti 6 akar 3. Terakhir titik A dengan perpotongan bidang EFGH. Titik A ada di sini, perpotongan bidang EFGH itu kalau kita tarik garisnya dari E ke G, kemudian dari H ke F, itu ada sebuah titik tengah gitu. Jadi perpotongan itu maksudnya seperti itu. Jadi kita mencari dari A ke titik tengahnya ada di sini. Nah, berarti kita perlu bantuan Pitagoras. Jadi kalau kita ambil segitiga bantuannya, kita bisa tarik dari titik ini ke ujung sini, ke sisi sebelah sini, kemudian kita tarik ke bawah. Jadi kita akan mendapatkan suatu segitiga siku-siku di sini. Nah, kalau kita keluarkan segitiga siku-sikunya, ini ke sini, kemudian yang kita cari adalah garis A ke titik O, supaya mempermudah kita kasih nama O. Di sini O, di sini A, kemudian di sini
adalah titik misalkan P. Nah, dari P ke O itu jelas setengahnya ya, setengahnya dari rusuk. Nih, kan rusuk segini. Kemudian P ke O berarti setengahnya, yaitu 3. Kemudian dari P ke A. Wah, dari P ke A sisi miring juga nih, berarti kita perlu segitiga bantuan lagi ya. Segitiga bantuan yang sebelah sini. Ada EAP, segitiga EAP. Dengan EP-nya di sini 3 juga karena setengahnya. AE-nya di sini 6. Kemudian berarti AP, kalau kita punya segitiga ini ya. Bentar. Ini segitiga siku-siku satu lagi ya. Ketika di sini ada A, P, kemudian di sini E, di sini 6, di sini 3. Nah, salah satu cara cepat Pythagoras itu kan kita jadikan 6-nya ini 3 ya, 3 kali 2. Dan 3 ini adalah 3 kali 1. Kemudian 3 kali 2 ini kalau 2-nya kita jadikan bentuk akar, itu kan menjadi akar 4. Kalau yang ini satunya dijadikan bentuk akar, jadinya akar 1. Sehingga sisi miringnya adalah 3 akar 5. Kemudian berarti di sini kita dapatkan AP adalah 3 akar 5. Nah, 3 yang ada di sini itu kan sama aja kayak 3 akar 1. Terus di sini 3 akar 5. Berarti sisi miringnya adalah 5 tambah 1. Jadi 3 akar 6. Maka jarak titik A dengan perpotongan bidang EFGH adalah 3 akar 6. Oke. Lanjut ke nomor 3. Sebuah lolok ABCDEFGH memiliki ukuran 4 kali 3 kali 2. Di sini terkait titik dengan bidang. Berarti pertama kita gambarkan dulu baloknya. Jadi ada sebuah balok. Ukurannya adalah 4 kali 3 kali 2. Berarti 4 sebagai panjangnya, 3 sebagai lebar, dan 2 sebagai tinggi. Kemudian penamaannya juga A, B, C, D, E, F, G, H. Yang pertama, jarak titik A dengan bidang CDHG. Titik A ada di sini, CDHG ada di bagian belakang. Nah, berarti jarak antara titik A dan bidang CDHG itu diwakili oleh garis AD. Karena AD terhadap bidang CDHG itu membentuk 90 derajat, jadi diwakili oleh itu. Nih, ada di sini. Berarti ini akan diwakili oleh AD yang ukurannya adalah 3 ya, karena dia lebar posisinya. Kemudian yang kedua, jarak titik H dengan ABCD. H ada di sini, ABCD ada di bawah, bidang yang bawah. Berarti itu diwakili oleh garis yang ke bawah sini, yaitu HD. Nah, HD di sini adalah tinggi kan, tingginya adalah 2. Kemudian dari B ke CDHG, B-nya ada di sini, CDHG itu ada di belakang. Berarti jarak antara C dengan bidang CDHG itu diwakili oleh garis BC. Sini, berarti ini sama dengan garis BC, yaitu 3. Kemudian C dengan EFGH. C ada di bagian sini, EFGH ada di atas. Berarti itu diwakili oleh garis CG yang panjangnya adalah 2. Terakhir C dengan bidang ADHE. C-nya ada di sini, ADHE itu ada di ujung sini ya. ADHE ujung sini. Nah, berarti jarak antara C dengan ADHE itu diwakili oleh garis CD sini. Karena sudah 90 derajat kan terhadap bidang itu, berarti diwakili oleh CD yang panjangnya adalah 4. Oke, kita akan lanjut ke nomor 4. Di sini ada kubus ABCD EFGH. Kemudian katanya diketahui rusuknya 6 cm dan titik P, QR merupakan titik tengah rusuk EH, BF, dan CG. Yang ditanyakan jarak antara P ke garis QR dan satu lagi titik tengah
bidang ABCD. Oke, jadi ada dua pertanyaan ya. Kita coba identifikasi yang diketahui dari soal. Katanya titik P itu merupakan titik tengahnya rusuk EH. Berarti P itu ada di sini posisinya. Kemudian Q katanya adalah titik tengah dari rusuk BF. Berarti ada di sini. Ini titik Q. Kemudian ada titik R yang merupakan titik tengah rusuk CG. Berarti dia posisinya ada di sini. Nah, yang pertama ditanyakan jarak dari titik P ke garis QR. Berarti kita harus tarik garis dulu dari Q ke R. Berarti dari Q ke R ada sebuah garis seperti ini. Yang ditanyakan adalah jarak dari P ke garis PR. Nah, jarak dari P ke garis QR itu berarti jarak dari P ke suatu titik di QR yang membentuk sudut 90 derajat. Itu ya konsep antara titik dengan garis. Berarti di sini 90 derajat. Nah, untuk mencari panjang P, misalkan di sini kita namai O. Untuk mencari panjang PO itu kita bisa ambil segitiga bantuan. Kita bisa tarik dari P, kita tarik ke sini, ke ujung sini. Kemudian dari atas ini kita tarik ke O. Jadi untuk memudahkan bisa kita kasih nama. Misal di sini adalah titik S. Berarti terbentuk segitiga PSO. Kalau kita keluarkan, di sini akan ada segitiga. Kurang lebih seperti ini. Segitiga siku-siku PSO. Ya, karena di siku-siku di sini. Berarti di sini siku-siku PSO. Panjang PS itu merupakan panjang rusuk dari kubus, berarti ukurannya adalah 6 cm. Kemudian SO itu setengahnya dari GC, setengahnya dari rusuk atau 3, berarti ini 3 cm. Maka kita bisa mencari panjang PO menggunakan Pitagoras, berarti PO akan sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Lalu sama dengan 6 kuadrat 36, 3 kuadrat 9, 36 tambah 9 itu adalah 45. Akar 45 jika kita sederhanakan, 45 itu kan 9 dikalikan dengan 5, berarti 3 akar 5. Ini secara rumus Pitagorasnya. Satu cara lagi bisa kita gunakan cara cepatnya. Jadi 6 kita ubah menjadi 3 kali 2. Sedangkan 3 kita ubah jadi 3 kali 1. Kemudian 2 yang ini kita ubah menjadi akar 4, kita jadikan bentuk akar. Dan 1 juga kita ubah menjadi akar 1. Sehingga sisi miringnya bisa kita ambil karena udah sama-sama 3 nih. Akar 4 tambah 1, 5. Jadi jawabannya 3 akar 5. Oke, selanjutnya kita akan mencari jarak dari titik P ke titik tengah bidang ABCD. Berarti titik tengah bidang ABCD itu ada di sini ya. Kita misalkan ini titik T. Nah, jarak dari P ke T itu berarti bisa kita tarik garis dari P ke T. Dari sini ke sini. Nah, segitiga bantuannya berarti bisa kita tarik ke sisi sebelah sini. Kemudian baru ke atas. Boleh kita misalkan titik yang ada di sini sebagai S. Berarti di sini kita ketemu segitiga PST ya. Segitiga PST. Nah, segitiga PST ini PS panjangnya adalah 6 karena sama kayak rusuknya, kemudian ST sama kayak tadi ya. ST itu adalah setengahnya dari rusuk juga, berarti 3. Nah, segitiganya sisinya 6 sama 3 sama kayak tadi kan, 6 dan 3. Berarti jelas jawabannya bahwa PT adalah sama kayak PO, yaitu 3 akar 5. Caranya seperti tadi ya, bisa pakai Pitagoras, bisa pakai cara cepat Pitagorasnya. Oke, lanjut ke nomor 5. Kita udah masuk ke materi statistika. Soal yang pertama, di sini ada tabel frekuensi data berkelompok. Yang ditanyakan adalah kelas modalnya, modal kelas atau kelas modus. Berarti kita cari yang
frekuensinya paling banyak. Di sini adalah 45. Berarti kelas modusnya adalah 1,6 sampai dengan 1,7. Ini sebagai kelas modus. Kelas dengan frekuensi terbanyak. Lanjut nomor 6. Di sini ada tabel dari 20 siswa yang merekam berat dari tempat pensilnya. Nah, datanya ini data frekuensi kelompok. Yang pertama ditanyakan adalah estimasikan rata-ratanya, min-nya. Nah, berarti karena ini frekuensi data berkelompok, kelas-kelasnya ini berupa interval, berarti kita perlu tahu dulu titik tengahnya. Kita harus identifikasi titik tengah dari masing-masing kelas. Nah, di sini ada 0 sampai 50, tapi 0-nya nggak ikut. Berarti ada 50 anggota kan? Kalau kita hitung dari 1 sampai 50, berarti ada 50 anggota. Berarti tengah-tengahnya itu adalah berapa? Kalau dibagi 2 kan 25, tapi itu nggak tengah-tengah banget kan, tapi 25,5. Kemudian di sini 50 sampai 100, berarti ada 50 anggota juga. Jadi tengah-tengahnya adalah 75,5. Dari 100 sampai 125, 100-nya nggak ikut, berarti ada 25 anggota. Nah, kalau 25 anggota, tengah-tengahnya berarti ada di anggota ke-13 ya. Berarti jadinya 113, anggota ke-13. Kemudian 125 sampai 150 itu ada 25 anggota juga. Berarti tengah-tengahnya ada di anggota 13. Maka kita bisa hitung 125 tambah 13 gitu. 138. Kemudian terakhir dari 150 sampai 200. Kalau 150-nya nggak ikut, kita hitung dari 151, itu ada 50 anggota kan. Berarti genap tuh datanya. Berarti kan data kedua 5,5 ya, ditambah 25,5 atau 175,5. Nah, inilah titik tengah dari masing-masing kelas. Kemudian, untuk mencari rata-rata, kita tuh mengalihkan antara titik tengah dengan frekuensi. Kita kalikan masing-masingnya. Oke, setelah kita kalikan, nih hasilnya adalah ini ya, 25,5 kali 2 itu 51, terus 75,5 dikali 5, 377,5, seterusnya ya. Nah, setelah itu, rumus dari rata-rata adalah sigma FI kali XI, maksudnya hasil perkalian tadi kita jumlah, ini semuanya kita jumlah, nanti akan kita dapatkan hasilnya tuh 2235, 2235, dibagi dengan total frekuensi. Jadi ini kita jumlahin, atau kan udah diketahui dari soal ya bahwa ada 20 siswa, berarti ini kita bagi dengan 20. 2235 dibagi dengan 20. Inilah rata-rata dari berat tempat pensil yang diukur oleh siswa-siswa tersebut. Perintah yang nomor 2 adalah untuk melengkapi tabel frekuensi kumulatif. Jadi di sini kalau beratnya kurang dari sama dengan 50 ada berapa? Nah, itu berarti ada 2 ya. Di sini 2. Kemudian kalau kurang dari 100, kalau kurang dari 100 kan berarti masuk yang ini dan juga yang sebelumnya, 2 dan 5. Berarti 7. Kemudian kurang dari 125, berarti rentangnya ada mulai dari sini, ini, dan ini. 4 tambah 5 tambah 2, berarti 11. Kemudian kalau kurang dari 150, berarti yang masuk kurang dari 150 itu adalah ini, 6 tambah 4 tambah 5 tambah 2, atau 11 tambah 6 gitu rentangnya. Berarti 17, terakhir, pas ya, tambah 3, 20. Udah lengkap. Kemudian selanjutnya katanya seorang siswa dipilih secara acak. Tentukan peluang bahwa siswa ini memiliki tempat pensil yang beratnya lebih besar dari 150. Nah, lebih besar dari 150 berarti frekuensinya ada 3 ya di sini ya. Lebih dari 150 berarti ada di sini kan. Ada 3. Dari keseluruhan ada berapa data? Ada 20. Jadi 3/20 adalah peluang terpilihnya satu siswa yang berat pensilnya lebih dari 150 gram. Oke, kita lanjut ke nomor 7.
Di sini ada tabel frekuensi data berkelompok juga, tapi kita spesifik diminta untuk membuat histogram. Nah, membuat histogram, dan sebelum membuat histogram kita harus melengkapi tabelnya dulu. Nah, di dalam histogram itu kalau kita menemukan lebar kelas yang berbeda, ini bisa kita lihat 0 sampai 4, berarti kalau 0-nya nggak ikut 1, 2, 3, ada 3 ya, 3 anggota. Kemudian yang ini berarti 5 dan 6 aja, berarti ada 2 anggota. Kemudian ini berarti cuma 7 aja ya, 6-nya nggak ikut, berarti ini cuma 1. Kemudian 7 sampai 10, kalau 7-nya nggak ikut, 8, 9, 10, ada 3 anggota. Bisa kita lihat bahwa di sini lebar kelasnya tuh beda-beda, 3, 2, 1, 3. Nah, itu berarti frekuensi yang ada di sini nggak langsung jadi tinggi histogram. Maka kita perlu satuan lain yang namanya frekuensi densitas. Frekuensi densitas. Nah, frekuensi densitas ini rumusnya adalah frekuensi asli dibagi dengan lebar kelas, class width-nya. Jadi ini class width ya, yang atas. Oke, berarti untuk rentang kelas yang pertama, frekuensi densitasnya adalah frekuensinya 32, kemudian lebar kelasnya adalah, 4 ya, kan 1, 2, 3, 4, sampai 4. Jadi 32 bagi 4 yaitu 8. Kemudian kalau ini kita misalkan sebagai X, ini sebagai Y. Berarti frekuensi densitas kelas kedua adalah frekuensinya X dibagi dengan lebarnya adalah 2. X per 2. Kemudian kelas yang ketiga frekuensinya Y dibagi dengan 1 ya. Dibagi 1. Kemudian yang terakhir di sini ada frekuensinya 42 dibagi dengan 3 yaitu 14. Tadi Y dibagi 1 itu Y ya. Nah, setelah itu kaitannya dengan tinggi histogram nih yang bagian sini. Kalau kita udah dapat fungsi densitas, itu pun kadang belum bisa langsung jadi tinggi histogramnya, tapi ada perbandingan yang bisa kita pakai bahwa tinggi dan fungsi densitas histogram itu saling berbanding lurus. Jadi kita bisa pakai perbandingan bahwa fungsi densitas 1 dibagi dengan frekuensi densitas 1 dibagi frekuensi densitas 2 itu sama dengan tinggi histogram 1 dibagi tinggi histogram 2. Jadi ketika kita mau mencari ini ya, untuk kelas yang ini nih, ini dan ini, kita mau cari X misal, berarti kita bisa pakai perbandingan. Densitasnya kan di sini 8 per, nah ini X per 2 sama dengan H1 nya 1,6, kemudian H2 nya 2, nah berarti sini per 2. Di situ kita kali silang, jadinya kan berarti 8 dikali 2, 16, kemudian 1,6X per 2. Lanjut, berarti 1,6X sama dengan 16 kali 2, 32. Maka X-nya adalah 32 dibagi 1,6, yaitu 20. Ini untuk yang pertama, X-nya 20. Sekarang kita bisa cari Y. Perbandingannya boleh kita pakai yang ini lagi untuk FD1 dan H1-nya, tapi boleh juga pakai yang belum digunakan. Misalkan ini sebagai FD1 dan H1, jadinya kita punya 1,2, densitasnya dulu ya, berarti Y sama dengan H1-nya adalah 1,2. Kemudian yang ini 14 sama dengan 2,8. Nah, kita kasih per. Habis itu kita lanjut kerjakan. Kita kali silang kayak tadi. Berarti Y dikali 2,8. 1,2 dikali 14. Berarti kalau kita cari Y sama dengan 1,2 dikali 14 dibagi 2,8.
14 dibagi 2,8 itu 5 ya. 5 berarti 1,2 dikali 5 itu 6. Jadi frekuensi dari kelas yang ketiga ini adalah 6. Oke, selanjutnya kita bisa buat histogramnya berdasarkan tinggi yang udah kita dapat semuanya ini. Yang udah ditentukan tadi ya. Sebenarnya dari awal udah bisa buat histogram ya, tapi karena kita diminta melengkapi juga, berarti mau nggak mau frekuensinya emang harus dilengkapi dulu nih, 20 dan 6-nya. Oke, kalau kita buat histogram berarti kan kita perlu koordinatnya dulu seperti ini, bidang koordinatnya, kemudian kita cek tingginya. 1,6 itu berarti kan ada di, ini 0 sampai 4 ya, berarti rentangnya itu dari sini ya, 0 sampai 4. Kita tandain dulu 1,6 berarti dia tingginya sekitaran sini. Jadi bisa kita tarik garis. Kemudian selanjutnya 4 sampai 6 itu tingginya 2, berarti ada di sini ya. Di sini itu 5 sampai 6. Nah, kelihatan kan bahwa lebar dari histogram itu beda-beda. Karena memang lebar kelasnya beda. Terus yang ketiga 6 sampai 7 itu tingginya 1,2, berarti sekitar sini 1,2. Cuma 6 sampai 7 aja, berarti kayak gini kan. Nah, kemudian kelas yang terakhir ada tingginya 2,8, berarti kira-kira 7 sampai 10 ya, berarti sampai sini. 2,8 hampir 3, berarti sekitar sini. Kita tarik seperti ini. Nah, inilah histogramnya. Nanti ketika ada soal misalkan diminta poligon juga, berarti gampang ya, tinggal kita ambil garis tengahnya dari masing-masing batang. Titik tengah seperti ini kita tarik tengah-tengah dari tiap-tiap batang. Setelah itu titik tengahnya ini kita tandai. Habis itu kita tarik dari titik tengahnya dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini, kemudian ke atas. Nah, inilah poligonnya. Itu kalau ditanyakan poligon ya. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Jadi ini ada tabel frekuensi lagi, tapi data tunggal. Kita diminta mencari nilai X ketika udah diketahui rata-ratanya. Nah, berarti yang perlu kita ingat adalah bahwa rumus rata-rata itu adalah jumlah antara perkalian frekuensi dengan X-nya, kemudian dibagi dengan total frekuensi. Atau kalau gampangnya kan, ini kita kalikan ya. 1 kali 2 itu 2, 2 kali 2 itu 4, 3 kali 16, 48, 4 dikali 10, 40, 5 kali 9, 45, 6 kali 4, 24, 7 dikali X, nah ini 7X, 8 kali 2, 16. Ini semua kita jumlahin. Ini yang nggak ada X-nya kita jumlahin semua. 2 tambah 4 tambah 48 tambah 40 tambah 45 24 16 itu hasilnya 179. Tapi jangan lupa ada 7X-nya, berarti plus 7X. Oke, kemudian frekuensinya. Nah, frekuensinya berarti kan ini rumusnya ya. Ini udah dapat, sekarang yang frekuensi. Total frekuensi itu berarti kita jumlahin semuanya. 2 tambah 2 tambah 16 tambah 10 tambah 9 tambah 4 tambah 2 dulu. X-nya tinggalin dulu aja. Itu kita dapat hasilnya adalah 45 ditambah X baru yang ini. Nah, berarti kan rumus rata-rata tuh ini 179 plus 7X dibagi dengan total frekuensinya 45 tambah X, hasilnya itu adalah udah diketahui 4,28. Nah, seperti ini, terus kita kali silang ke sini, berarti 179 ditambah 7X sama dengan 45 kali 4,28 itu 192,6
Kemudian X-nya juga dikalikan dengan 4,28. Jadinya 4,28X. Yang ada X-nya kita pindahkan ke kiri semua. Jadi 7X tetap. 4,28X pindah menjadi 4,28X. Min 4,28X. 192,6 tetap. 179-nya pindah. Setelah itu 7X dikurang 4,28X. Itu hasilnya 2,72X. 192,6 dikurang 179 itu hasilnya 13,6. Maka X-nya adalah 13,6 dibagi dengan 2,72. Hasilnya yaitu 5. Sekarang kita masuk ke materi aturan pencacahan. Soal yang ke-9, yaitu tentukan banyak kata yang dapat terbentuk dari susunan huruf yang menyusun kata asrama. Salah satu clue untuk membedakan soal jenis permutasi dan kombinasi adalah ketika itu berkaitan dengan susunan huruf, itu pasti menggunakan permutasi. Tinggal kita lihat yang disediakan di sini katanya adalah asrama, yang jelas-jelas punya unsur yang sama, yaitu punya huruf A yang sama. Berarti rumus dari permutasi unsur sama adalah N faktorial dibagi dengan X faktorial. Berarti N faktorial itu udah berapa jumlah huruf secara keseluruhan? Asrama ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 huruf. Berarti 6 faktorial dibagi dengan huruf yang sama, itu ada huruf A. Huruf A-nya ada berapa? 1, 2, 3. Nah, berarti dibagi dengan 3 faktorial. Udah gitu nggak ada lagi kan huruf yang sama. S-nya 1, R-nya 1, M-nya 1. Berarti udah cukup di sini aja. Berarti kan 6 faktorial itu berarti jadi 6 kali 5 kali 4. Ya. Karena sudah 3-nya dicoret. Ini boleh ditulis dulu. Jadi coret-coret 6 kali 5 kali 4. Itu hasilnya adalah 120. Jadi ada 120 susunan kata yang bisa dibentuk dari kata asrama. Oke, lanjut nomor 10. Ada 6 orang dalam suatu rapat mengelilingi sebuah meja bundar. Tentukan berapa cara mereka dapat duduk dengan urutan yang berbeda. Nah, kata mengelilingi berarti itu berkaitan dengan permutasi siklik. Ya, berputar, mengelilingi. Jadi dia terkait siklus. Berarti rumusnya adalah N dikurang 1 faktorial. Berarti karena di sini ada 6 orang, berarti 6 dikurang 1 faktorial, atau hasilnya 5 faktorial. 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti hasilnya adalah 120 syarah juga, 120 susunan. Nomor 11. 2 truk dan 3 bus akan diparkir dalam 5 tempat parkir yang berbeda. Jadi ada 5 tempat parkir berbeda memanjang seperti ini. Kemudian tentukan banyak susunan parkir yang berbeda jika 2 truk harus selalu berdampingan di pinggir kiri. Jadi yang sebelah sini udah pasti 2 truk. Kita tinggal menentukan 3 lagi. Oke, udah pasti 2 truk, tapi karena ada 2 truk, misalkan truk 1 dan truk 2, itu kan bisa aja truk 1-nya ada di sini, truk 2-nya ada di sini. Atau truk 2-nya di sebelah sini, truk 1-nya di sini gitu kan. Intinya, untuk mengisi paling kiri pinggir pun itu masih ada 2 pilihan. Nah, yang sebelahnya tinggal 1 berarti kan sisanya. Habis itu truk udah habis, sekarang kita ke bus. Bus yang di sini bisa ada 3 kemungkinan. Di sini tinggal 2, di sini tinggal 1 kemungkinan. Berarti banyaknya susunan adalah kita pakai aturan perkalian aja. 2 dikali 1 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya adalah 12. Oke. Lanjut ke nomor 12. Tuliskan rumus permutasi, kombinasi, dan keterkaitan antara keduanya. Oke. Rumus permutasi itu adalah PNR sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurang R faktorial. Ini rumus permutasi. Kalau rumus kombinasi, itu rumusnya N faktorial dibagi dengan N min R faktorial, tapi nanti ada lagi R faktorial. Jadi kalau kita ditanya keterkaitan antara keduanya, misalnya kita mau diminta menuliskan PNR, tapi ada CNR-nya. Nah, CNR di sini kan ada dibagi dengan ini ya, dibagi dengan R faktorial, sedangkan di rumus asli permutasi itu nggak ada. Berarti kalau kita mau menuliskan permutasi, ada CNR-nya, ada kombinasinya, berarti itu dikali. Kan ini kan dibagi ya, jadi kayak lawannya gitu.
dikali R faktorial. Nah, kalau kita diminta menyatakan kombinasi melibatkan permutasi, CNR itu kan seperti ini utuhnya. Terus yang ini kurang R faktorial ya, tapi R faktorial di sini kan 1 per R faktorial sebenarnya, pembagian. Jadi ini dikali 1 R faktorial. Tapi bisa juga ditulis PNR sama dengan PNR dibagi R faktorial. Nah, itu keterkaitan antara rumus keduanya. Lanjut nomor 13, tentukan banyaknya pasangan pemain ganda bulu tangkis yang dapat disusun dari 7 orang pemain. Oke. Pemain ganda berarti 2 orang ya. Mau diambil 2 orang dari 7. Nah, ini adalah soal kombinasi. Karena kita kan gak peduli misalkan susunan ganda yang pertama mau itu AB atau BA, itu kan sama aja ya, mesti orangnya itu lagi, jadi itu pakai kombinasi. Beda misalkan ada yang kayak kemarin ketua, bendahara, sekretaris kayak gitu tuh, itu baru permutasi. Jadi ini kombinasi ya, C72. Berarti kita bisa pakai rumus yang tadi yang ini, N faktorialnya 7 faktorial, N min R berarti 7 dikurang 2 itu 5 faktorial, R faktorial di sini 2, jadi 2 faktorial. Maka 7 kali 6 kali 5 faktorial, kita stop di yang terbesarnya. 2 faktorial itu 2. Jadi bisa kita coret 5-nya. 6 dibagi 2 juga bisa kita coret jadi 3, maka 7 dikali 3 itu 21. Ada 21 cara. Nomor 14, dalam kotak terdapat 7 butir kelereng merah dan 4 kelereng putih. Tentukan berapa banyak cara mengambil 4 kelereng merah dan 1 kelereng putih. Oke, jadi dari 7 kelereng merah mau diambil 4. Ini pun nggak memperhatikan urutan kan, terserah aja mau kelereng 1, 2, 3, 4 atau 4, 3, 2, 1 itu sama aja. Berarti kombinasi 4 dari 7, tapi yang putih juga, dan ini kan 1 kali pengambilan gitu kan ya, dia saling terkait berarti dikali 1 kelereng putih dari yang tersedianya 4. Jadi ini berupa perkalian nih. Seperti tadi rumusnya berarti N faktorial 7 dikurang 4 itu 3, 4 faktorial seperti ini. Kemudian dikali dengan 4 faktorial, 4 dikurang 1 itu 3 faktorial, satunya tetap. Oke, seperti ini. Terus kita lanjut. Berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial, stopnya di terbesar. Kemudian 3 faktorial itu kan 3 kali 2 kali 1, 3 kali 2, 6. Jadi boleh kita langsung tulis kali 4 faktorial. Jadi kita coret 4 faktorial dengan 4 faktorial, 6-nya pun bisa langsung dicoret. Kemudian yang satu lagi, sebelum kita tulis hasilnya, berarti 4 dikali 3 faktorial ya, udah bisa langsung dicoret. 1 faktorial itu 1. Jadi yang sebelah sini 3 faktorial bisa dicoret. 4 bagi 1, 4. Oke, kita tulis ke sini ya. Yang ini 7 dikali 5, tinggal itu aja kan. 35 dikali 4 bagi 1, 4. 35 kali 4, 140. Oke, itu nomor 14. Sekarang lanjut ke nomor 15. Dalam pelatihan bulu tangkis terdapat 10 pemain putra dan 8 pemain putri. Tentukan pasangan ganda yang dapat dibentuk untuk ganda putri. Berarti ganda putri mau ngambil 2 dari putrinya ada 8. C28 berarti 8 faktorial dibagi dengan 8 kurang 2, 6. 6 faktorial dikali 2 faktorial. Berarti 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi 6 faktorial. 2 faktorial itu tadi 2. Berarti bisa kita coret 6 faktorialnya. 8 bagi 2 tuh 4 ya. 4 kali 7, 28. Jadi ada 28 cara. Atau 28 pasangan. Kemudian yang kedua, kalau ganda putra. Ganda putra di sini berarti mau ngambil 2 dari yang tersedia 10. C210. Berarti 10 faktorial dibagi dengan 10 kurang 2, 8 faktorial
dikali 2 faktorial, jangan lupa. Berarti 10 kali 9 kali 8 faktorial. 8 faktorial dikali 2 faktorial itu 2. Kemudian dicoret, 10-nya bagi 2, 5. 5 kali 9, 45. Oke. Kemudian yang C, di sini diminta untuk ganda campuran. Berarti ganda campuran itu satu perempuan, satu putri, satu putra ya. Berarti dari kita mau ambil 1 dari 10 putra yang tersedia, dan kita mau ambil 1 dari 8 putri. Lagi-lagi ini dikali. Kemudian kita lanjut. Berarti yang pertama 10 faktorial dibagi dengan 10 kurang 1, 9 faktorial dikali 1 faktorial dikali dengan yang ini M-nya 8, berarti 8 faktorial dibagi dengan 8 kurang 1, 7 faktorial, 1 faktorial. Oke, 10 di bawahnya 9, berarti sisa 10 aja kan ya. Terus yang ini juga 8, ada 7 faktorial di bawahnya, udah otomatis sisa 8 aja. Berarti 10 kali 8, 80 pasangan. Oke, nomor 16. Dari 7 finalis yang akan dipilih, juara 1, 2, 3. Berapa kemungkinan susunan juara yang dapat terbentuk? Nah, ini kan juara 1, 2, 3. Ada hierarkinya ya, ada susunannya. Berarti ini permutasi. Mau ambil 3 juara dari 7 yang tersedia. Berarti 7 faktorial dibagi dengan 7 kurang 3, 4 faktorial. Permutasi cukup itu aja. Berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi dengan 4 faktorial. Coret, 7 kali 6 kali 5. Hasilnya adalah 210. Lanjut ke nomor 17. Tentukan peluang munculnya angka kelipatan 2 pada pelemparan sebuah dadu. Oke, sebuah dadu itu kan semestanya ruang sampelnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan, kalau kita ngelempar satu dadu, bisa aja keluar 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6. Sekarang kalau angka kelipatan 2 itu adalah 2, 4, dan 6. Oke, dari 6 kemungkinan yang ada di ruang sampel pelemparan satu dadu, kejadian yang memenuhi kriteria kelipatan 2 tuh ada 1, 2, 3. Ada 3 dari keseluruhannya 6. 3/6 berarti peluangnya. Atau kalau kita sederhanakan 1/2, atau kalau didesimalkan 0,5. Lanjut, nomor 18. Peluang suatu pabrik membuat permen dalam bentuk yang salah adalah 0,0028. Pada suatu hari mereka membuat 250.000 permen. Berapakah jumlah yang diharapkan berbentuk salah gitu? Atau ini tuh kata kuncinya ada di expected, itu adalah frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu adalah peluang dikalikan dengan banyaknya kejadian. Jadi peluangnya di sini sudah diketahui 0,0028. Nah, banyaknya kejadian 250.000. Hasilnya adalah 700. Jadi 700 permen. Lanjut ke nomor 19. Sebuah logam dan sebuah dadu dites sekali. Tentukan peluang munculnya angka dan bilangan genap. Oke, berarti ada logam dan juga ada dadu. Berarti karena ada logam itu kemungkinannya ada angka dan gambar yang keluar. Terus karena dia dilempar dengan dadu juga ada 6 kemungkinan. Berarti setiap tadi angka ini bisa pasangannya sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang gambar pun juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sekarang berarti kita bisa lihat bahwa ruang sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 ya. Oke, kemudian kejadian yang sesuai dengan kriteria soal, katanya maunya muncul angka dan bilangan genap. Oke, angka aja berarti yang kita fokus, yang bagian sini aja yang kita hitung.
bilangan genap 2, 4, 6. Berarti ada 3 kejadian dari keseluruhannya tadi 12. 3 per 12 disederhanakan jadi 1/4 atau 0,25. Lanjut, nomor 20, tentukan peluang sembuh dari COVID-19 jika diketahui peluang tidak sembuhnya 0,48. Nah, ini berkaitan dengan komplement suatu peluang, jadi peluang itu totalnya adalah 1. Maka kalau dia peluang tidak sembuhnya 0,48, berarti peluang sembuhnya itu 1 dikurang 0,48. Ya, 1 kurang 0,48 itu 0,52. Jadi itu kalau ditanyakan komplemennya. Nomor 21, 5 huruf diambil dari huruf-huruf A, B, C, D, E, F, G, H. Tentukan peluang huruf yang terambil terdiri dari 2 vokal dan 3 konsonan. Oke, berarti di sini yang menjadi, kita rumus peluang dulu deh. Peluang itu NA dibagi NS ya, tadi ditulis. Nah, kejadian yang dimau di sini adalah mau ngambil 2 huruf vokal dari keseluruhan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dari 8. Vokalnya ada berapa vokal? Huruf vokal aja. Ada A sama E aja, berarti 2 dari 2. Ya, kemudian 3 konsonan. Oke, mau ngambil 3 dari konsonannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kejadian yang dimau. Nah, yang jadi semestanya itu kan kita sebenarnya keseluruhan mengambil 5 huruf ya, 2 tambah 3, 5. Jadi mengambil 5 dari keseluruhan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 8 total. Oke, kita kerjakan C22. Berarti kan 2 faktorial dibagi dengan 2 dikurang 2, 0. Bagi 2 faktorial. Kemudian dikali dengan 6 faktorial. 6 dikurang 3 itu 3 faktorial. Kemudian 3 faktorial yang bawah. Dibagi dengan C85. 8 faktorial dibagi 8 kurang 5 itu 3 faktorial. 5 faktorial. Oke, kita lanjut. Berarti yang sebelah sini 2 faktorialnya dicoretkan ya, sama 2 faktorial, jadi sisa 1. 6 faktorial berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. 3 faktorial yang ini kalau kita uraikan 3 kali 2 kali 1 itu 6 kan ya dapatnya. Tulis dulu yang bawah berarti 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi dengan 3 faktorial itu 6. 5 faktorial tetap aja. Baru kita coba coret-coret. Yang ini 6-nya coret, 3 faktorialnya coret. Yang ini 5 faktorial coret, 6-nya coret. Jadi sisanya tinggal yang atas 5 kali 4 aja, berarti 20. Per yang bawah 8 kali 7 itu 56. Berarti kalau kita sederhanakan 20 per 5 per 6 itu kan berapa? Dibagi 4 bisa ya. Dibagi 4, 20 bagi 4 itu 5, 6 dibagi 4 itu 14. Jadi jawabannya adalah 5 per 14. Oke, lanjut ke nomor 22 terakhir. Dalam sebuah epidemi flu, 45% orang punya sakit tenggorokan. Jika orang itu punya sakit tenggorokan, peluang dia tidak flu adalah 0,4. Jika orang itu tidak memiliki sakit tenggorokan, maka peluang dia memiliki flu 0,2. Tentukan peluang bahwa orang yang terpilih secara random itu memiliki flu. Jadi tadi ya, ada 2 ciri-ciri awalnya. Untuk bantuan kita buat diagram pokoknya. Jadi yang pertama katanya ada sore throat, itu ada 45%. Saat ini. Di sini. Itu 45%, atau kalau kita desimalkan jadinya 0,45 ya. Nah, ini orang dalam satu wilayah itu dia
0,45nya sakit tenggorokan dan selebihnya enggak gitu. Jadi yang ini not sore throat. Yang enggak ini berarti pakai komplement tadi kan, 1 dikurang 0,45 yaitu 0,55. Nah dari sini terbagi lagi nih, katanya yang sore throat kalau dia punya sakit tenggorokan peluang dia flu tuh 0,4. Jadi nanti ada lagi dia flu dan not flu, terbagi lagi nih. Yang ini pun sama, yang nggak sakit tenggorokan dia bisa jadi flu, bisa jadi nggak flu. Katanya kalau peluang dia sakit tenggorokan terus dia flu itu adalah 0,4. Sedangkan kalau dia tidak punya sakit tenggorokan yang ini terus dia flu itu 0,2. Itu di sini. Ini sorry nih, kita baca ulang ya. Dia sore throat terus not having flu, berarti dia di sini 0,4-nya. Oke. Jadi penerjemahan soalnya pakai diagram pohon aja dulu biar lebih kelihatan gitu. Dalam satu wilayah ada orang yang sakit tenggorokan dan tidak sakit tenggorokan. Nah, dari yang sakit tenggorokan itu ada yang flu, ada yang tidak flu. Yang tidak sakit tenggorokan juga ada yang flu dan tidak flu. Terus kita tulis datanya 0,4 kalau dia sakit tenggorokan kemudian tidak flu. 0,2 kalau dia tidak sakit tenggorokan tapi flu. Berarti yang batang sebelah sini nih, sakit tenggorokan tapi flu itu adalah 0,6. Jadi satu ini tuh utuhnya 1. 1 dikurang 0,4, 0,6. Komplement tadi ya. Berarti kalau di sini 0,2, yang bawah adalah 0,8. Sekarang kita cari peluangnya. Ada dua case, ini dan ini. Nah, berarti peluang yang ini P1-nya adalah 0,45 dikali 0,6. Nanti berapa hasilnya? Terus yang P2-nya adalah 0,55 dikali dengan 0,2. 0,45 dikali 0,6 itu 0,27, kemudian 0,55 dikali 0,2 hasilnya adalah 0,11. Kemudian kita tambah, itu jadi peluang totalnya 0,38. Nah, itulah peluang terpilihnya orang yang flu jika dipilih secara acak. Oke. Demikian pembahasan dari soal-soal persiapan PHS kelas 12 semester 1. Selamat belajar.